Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obin Valeno, NIM 2013040090 dari lokal HSC Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembaruan Islam di budaya Minangkabau dalam mata kuliah ilmu dan budaya Minangkabau. Oke, kita simak sama-sama penjelasan maupun kriteria lainnya. Oke, kita. Baik, saya akan menjelaskan materi dari apa yang saya bahas, yaitu mengenai pembaruan Islam di Minangkabau. Pembaruan Islam di Minangkabau pada awal abad 20 itu ada 3 permasalahan pokok yang perlu dijawab dan dijelaskan. Pertama, bagaimana latar belakang munculnya pemikiran Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdullah Ahmad, dan Syekh Abdul Karim Amrullah, dan aspek-aspek pembaruan. Ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman agama masyarakat serta reaksi yang menentang gerakan pembaharuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dan deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode historis digunakan untuk menjaring data yang berhubungan dengan latar belakang pemikiran Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah, dan reaksi yang muncul dalam menentang gerakan pembaruan. Melalui metode ini dapat diketahui suasana kehidupan masyarakat menjelang abad 20 di riwayat hidup. Pemikiran pembaruan yang dilakukan Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdullah Ahmad, dan Syekh Abdul Karim Amrullah tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal yang melantar belakanginya. Pertama, pengaruh pendidikan yang dilaluinya. Kedua, berkembangnya taklid, bid'ah, dan kufarat di kalangan umat Islam di Minangkabau. Ketiga, semboyan adat yang mengatakan adat bersandi sarak bersandi kitabullah tidak dapat dilaksanakan secara konsentrasi oleh pimpinan adat dalam mengurus anak kemenakan kampung dari negeri masyarakat. Keempat, sistem pemerintah kolonial Belanda sangat merugikan umat Islam dalam mengembangkan ajaran agama. Pembaruan Islam di Minangkabau terbagi menjadi 4 revolusi. Yang pertama, gerakan Padri gelombang pertama. Kedua, gerakan Padri gelombang kedua. Ketiga, perang Padri. Dan keempat, dampak revolusi Padri terhadap adat Minangkabau. Perang Padri dikenal sebagai perang saudara yang akhirnya menjadi perang melawan pemerintah Hindia Belanda, atau lebih dikenal sebagai kolonial Belanda. Perang ini berlangsung pada tahun 1803 sampai 1838 di daerah Sumatera Barat dan di sekitarnya, terutama di daerah kerajaan Pagaruyung. Di daerah kerajaan Pagaruyung ini terletak di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sejarah awal terjadinya perang Padri gelombang pertama dan kedua. Sejarah terjadinya perang Padri gelombang pertama dan kedua. Perang Padri merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Juga peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan kerajaan Pagaruyung pada tahun 1800. Sebab terjadinya perang Padri. Sebab umum. Adanya pertentangan paham antara golongan Wahabi yang ingin memurnikan ajaran agama Islam dengan para golongan tasawuf yang terdiri dari kaum bangsawan dan pemangku adat. Ada kebiasaan buruk yang disahkan oleh kaum adat seperti minum-minuman keras, menyambung ayam atau mengadu ayam, berjudi, merokok, dan lain-lain sebagainya. Adanya pertentangan antara hukum adat dengan hukum di agama Islam, yaitu diantaranya pada hukum adat menganut sistem kekerabatan matrilineal, sedangkan di Islam patrilineal. Terjadi perbuatan pengaruh antara kaum adat dengan ulama, adanya campur tangan bangsa Barat dalam perbuatan kekuasaan tersebut, yaitu Inggris dan Belanda. Sebab khusus pertemuan antara kaum adat dengan kaum ulama untuk menyelesaikan semua persoalan selama ini
di Kota Tengah karena usaha itu tidak berhasil. Kaum adat diserang oleh kaum ulama, kemudian kaum adat meminta bantuan kepada Belanda di Padang pada tahun 1821. Perang Padri Ngomong kedua, setelah berakhirnya perang di Ponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba untuk menuduhkan kaum Padri. Hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat untuk penguasaan penanam kopi yang sedang meluas kekuasaan mereka. Sampai abad ke-19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Perlawanan bersama. Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak telah bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran mengandung Belanda dalam konflik justru menyesalkan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Perundingan. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah. Namun karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata hanya sedikit yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Akhir dari Perang Padri, meskipun pada tahun 1337 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan tersebut masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu di bawah pimpinan Tuanku Tambusai jatuh pada tahun 28 Desember 1838 dan Tuan Tambusai terpaksa mundur dan bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Semenanjung Malaya dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai dan kemudian kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Netherlands dan menyatakan wilayah Pandense Bovelden berada di bawah penguasaan Belanda. Adapun tokoh-tokoh dalam Perang Padri, yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol, kedua Tuanku Lintau, ketiga Tuanku Nanggapuk, kampe Tuanku Hitam, kelima Tuanku Nan Cerdik, keenam Tuanku Tambusai, ketujuh Tuanku Nan Lenceh, kelapan Tuanku Pasaman, kesembilan Tuanku Manisingan, 10 Tuanku Pandai Sike, 11 Tuanku Rao, 12 Tuanku Barumun, 13 Kolonel Stok. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan atau penjelasan dari saya mengenai mata kuliah ilmu dan budaya Minangkabau dalam materi pembaruan Islam di Minangkabau. Sekian, terima kasih. And jangan lupa subscribe dan like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.